Alhamdulillah alladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwatu iman, ibu bapak yang selalu setia dan selalu haus dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah menakdirkan kita untuk berjumpa dalam majelis ilmu, berjumpa dalam lahan ibadah, lahan pahala, lahan amal. Semoga kita tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan ujung-ujungnya kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bertakwa. Di samping itu pula, alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk menghapus dosa semuanya dengan hadirnya insya Allah beberapa saat lagi bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dilipat gandakan pahalanya. Dan marilah kita bersemangat untuk menghadapinya, untuk menjalaninya. Jangan sampai termasuk orang yang dilaknat atau orang yang didoakan kejelekannya oleh malaikat. Ketika Rasulullah menjelang Ramadan, beliau berkhutbah diaminkan oleh beliau sendiri. Malaikat berdoa, malaikat mengatakan kepada Rasulullah, aminkan wahai Muhammad. Betapa celakanya orang yang melewati bulan Ramadan tetapi dengan Ramadan itu dosa-dosanya tidak diampuni. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwatu iman, insyaallah materi yang saya persiapkan untuk kita bahas pada pagi ini masih dalam persiapan menghadapi Ramadan, dengan harapan semoga Ramadan kita benar-benar berkualitas, Ramadan kita benar-benar sukses sesuai dengan harapan kita dan harapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang disuguhkan pada pagi ini sebagaimana direncanakan dari awal, yaitu tawaran Allah dalam Al-Qur'an bagi orang yang beribadah Ramadan. Dan saya sempurnakan judul tersebut menjadi janji Allah. Tawaran Allah menjadi janji Allah. Janji Allah dalam Al-Quran bagi yang sukses ibadah Ramadannya. Karena memang khususnya di ayat Ramadan yang kita kenal di dalam Al-Quran, berkumpul dalam satu makro ayat surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Itu yang kita temukan tentang Ramadan, sedikit tetapi memang mengandung makna yang luar biasa. Salah satu makna yang akan kita kaji kali ini adalah janji Allah yang tercantum di ayat-ayat itu. Kenapa saya sebutkan janji? Karena memang ada kata-kata la'ala di dalamnya. Yang la'ala itu kalau bahasa kitanya adalah supaya atau agar, mudah-mudahan.
Tetapi dalam kamus Mu'jam Mufradat di Al-Fadhil Quran dan Mufradat fi Gharibil Quran yang disampaikan oleh Imam Al-Asfahani Ar-Raghib, beliau mengatakan bahwa la'alla itu adalah toma'un wa isfakun. Toma'un wa isfakun. Toma' itu adalah ambisi, harapan besar, atau bahasa yang lagi tren yaitu mimpi besar. Toma'. Kalau bahasa ya kasarnya itu adalah rakus, haus, itu toma'. Jadi kata Imam Ar-Raghib mengatakan la'alla itu adalah toma'un, ambisi, wa isfakun. Isfak itu dari syafak yang saya temukan juga dalam kitab ini. Isfak itu syafakun, dari syafakun yang artinya syafak, asyafaku ikhtilatun atau ikhtilatu di sini disebutkan asyafaq ikhtilatu dau'in nahar bisawa dilail inda ghurubi syamsi. Syafaq itu adalah percampuran antara terangnya siang dan gelapnya malam. Jadi putihnya siang dan hitamnya malam, itu syafaq inda ghurubi syamsi, ketika terbenam matahari. Seperti yang di dalam Al-Quran dikatakan fala uqsimu bisyafaq. Nah, al-musyfiq atau al-musyfiq yang dimaksud dalam ayat ini adalah disebutkan di dalam makna murad inayatun muhtalitatun bi khaufin. Jadi syafaq itu adalah inayah, pertolongan yang bercampur dengan khauf. Inayatun muhtalitatun bi khaufin, pertolongan yang bercampur dengan rasa takut, rada khawatir. Nah, itu yang disebut dengan syafaq. Jadi kembali lagi makna la'alla tadi, la'alla itu katanya toma'un wa isfakun. Toma, ambisi, dan isfak, inayah, pertolongan. Jadi nampaknya tidak salah kalau saya sebutkan adalah janji Allah, janji yang bagus. Pertolongan Allah bagi orang yang sukses dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Tentu yang dimaksud dengan ibadah Ramadan bukan hanya saum, tapi ibadah sepanjang Ramadan yang disyariatkan baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Kembali lagi kepada makna la'alla yang akan kita bahas. Ada 3 la'alla yang dicantumkan di dalam ayat-ayat tentang Ramadan, yaitu pertolongan Allah tadi. Pertolongan Allah yang disertai dengan rasa khawatir. Ini pertolongannya karena kalau tidak ditolong dengan ini, khawatir akan terjadi kerugian. Itu yang dimaksud. Yang pertama, la'allakum tattaqun. La'allakum, supaya dengan Ramadan yang sukses itu, supaya menjadi orang yang bertakwa. Kita tahu bahwa takwa itu luar biasa, hikmah dunia dan akhiratnya. Yang kedua, la'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang yang bersyukur. Orang yang pandai bersyukur, maka nikmatnya akan berlipat ganda. Orang yang pandai bersyukur,
maka dia tidak akan merasakan kekurangan dalam hidupnya. Karena selalu disyukuri. Syukuri apa yang ada, syukuri apa yang didapat, syukuri apapun yang ada di tangan. Bukan berharap dengan apa yang belum ada di tangan. Orang yang berharap dengan apa yang belum di tangan itu biasanya banyak penyesalan, tidak mendapatkan kepuasan dalam hidupnya. La'allakum tashkurun. Melalui Ramadan ada janji Allah la'allakum tashkurun yang tercantum di ayat yang ke-185. Dan yang ketiga ada kalimat la'alla lagi, la'allahum wa la'allahum yarshudun, supaya mereka termasuk orang yang yarshud. Rosyada yarshudu itu artinya terbimbing, terkendali dalam kebenaran. Ar-rusdu, rosyidin itu adalah orang-orang yang terkendali. Kalau yang mengendalikannya disebut mursyid, yang selalu menjaga jangan sampai celaka, jangan sampai rusak, jangan sampai ada cacat. Jadi ketiga-tiganya la'alla ini khusus Allah janjikan, khusus Allah hadiahkan bagi orang yang sukses dalam Ramadannya. Kenapa disebutkan sukses? Karena ada orang-orang yang tidak sukses dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Bahkan jangankan yang tidak saum, yang saum pun ada yang tidak sukses. Seperti yang dijanjikan atau disebutkan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang jorok pada saat bulan Ramadan, maka Allah tidak butuh dengan makan, minum. Nah, dia menahan makan dan minum saja. Artinya, saumnya sah, tetapi kualitasnya tidak terjanjikan. Janji Allah tidak diberikan kepada orang tersebut. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, dan la'allahum yarshudunnya tidak diberikan oleh Allah. Nihil, nol nilainya. Ini yang kita khawatirkan, atau yang dalam bahasa tadi asyafaq itu. Asyafaq itu adalah inayatun mukhtalitatun bil khaufi. Pertolongan yang bercampur dengan, karena percampuran ada karena adanya rasa takut. Ditolong karena takut ada sesuatu yang merugikannya. Jadi Allah akan menolong kita dengan ketakwaan, menolong kita dengan syukur kita, dan Allah akan menolong kita dengan rusdunya, bimbingannya, supaya jangan celaka, jangan menghadapi bahaya. Jadi baiklah, kita setelah memahami tentang la'alla tadi yang bermakna at-toma wa isfaq. Toma, ambisi, isfaq, pertolongan. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Yang kedua la'allakum tashkurun, dan yang ketiga la'allahum yarshudun, supaya dibimbing dalam kebenaran. Kembali lagi kita perhatikan di sini, siapa yang akan dijanjikan oleh Allah dalam Ramadan supaya menjadi orang yang bertakwa, ditolong karena khawatir celaka, sehingga dijadikan oleh Allah dia akan menjadi takwa. Tapi syaratnya dia harus memenuhi kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu saum sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi ada kewajiban. Seperti yang sudah diterangkan di Ahad kemarin, bahwa kewajiban itu ada konsekuensi. Jika dipenuhi kewajiban tersebut,
maka Allah menjanjikan sejumlah pahala yang luar biasa. Pertama, dosa akan diampuni. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah wajib dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Orang yang melaksanakan ibadah sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti melaksanakan ibadah wajib. Dan di dalam bulan Ramadan Allah menyediakan bagi orang-orang yang benar-benar sukses dalam Ramadannya, maka dia akan melewati Lailatul Qadar yang nilai ibadah pada malam tersebut sama dengan bahkan lebih baik daripada orang beribadah selama 1000 bulan atau 84 tahun. Ini kewajiban kalau sudah terpenuhi, itulah janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kepalang tanggung, Rasulullah SAW menyebutkan, "Ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi." Akan diampuni seluruh dosanya yang sudah-sudah, dengan syarat imanan wahtisaban. Baiklah, kembali kepada makna takwa tadi. Dengan kewajiban ya. Kalau kewajiban tersebut dipenuhi, maka akan mendapatkan sejumlah janji Allah yang menguntungkan kita. Dan sekaligus jika tidak terpenuhi, maka kita akan al-khauf, akan mendapatkan ketakutan. Kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah dari bentuk-bentuk tersebut, bentuk-bentuk kenikmatan tersebut. Tapi kalau ada kesalahan dalam ibadah Ramadannya, maka konsekuensinya kalau tidak nihil, tidak nol, tidak hampa nilai ibadahnya, dosa ya tidak, tetapi hampa, tidak punya nilai apa-apa, tidak ada nilai plus. Lebih parah lagi kalau sudah masuk ke dalam kategori sudah salah, tidak melaksanakan. Melewati bulan Ramadan tapi tidak melaksanakan ibadah-ibadah bulan Ramadan, tidak melaksanakan saum bahkan. Jangankan 1 bulan meninggalkan saum Ramadan, kata Rasulullah SAW, 1 hari saja orang berbuka, makan, minum tanpa alasan yang jelas, tidak sakit, tidak safar, tidak haid, tidak nipas, tidak termasuk orang yang jompo, kemudian dia berbuka, makan dan minum di jam-jam Ramadan, maka Allah tidak akan menerima dari orang itu walaupun ditebus, walaupun dikodoi dengan 1 tahun. Sebagian ahli syarah hadis mengatakan yang dimaksud dengan walaupun dibalas dengan saum ad-dahri itu maksudnya adalah seumur hidup. Walaupun ditebus dengan saum seumur hidup, maka yang 1 hari itu tidak memenuhi penghapusan dosa. Jadi ini yang penting. Jangan sampai kita hampa, apalagi kalau salah, lebih lagi kalau tidak sama sekali melaksanakan saum dengan alasan-alasan tertentu. Jika kita sudah menjadi orang yang bertakwa, apa untungnya? Orang yang bertakwa dijanjikan secara duniawi oleh Allah di dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan ayat 5. Yang intinya adalah jika mendapatkan persoalan akan diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang ia hadapi. Kita sadar bahwa hidup ini banyak berhadapan dengan kesulitan. Allah akan memberikan jalan keluarnya. Asalkan kita sudah menjadi takwa. Salah satunya melalui Ramadan. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki yang
banyak di luar dugaan, yang di luar perhitungan. Kita sadari bahwa rizki atau harta yang kita miliki itu kalau dimanfaatkan untuk kebutuhan, dari hasil usaha kita itu yakin tidak akan selalu memenuhi, tidak akan terpenuhi kebutuhan kita. Untuk contoh, kita mendapatkan pendapatan per bulan 15 juta. Kemudian anak 4. Jumlah keluarga menjadi 6 karena anaknya 4. Kemudian dari anak 4 itu sebelum mendapatkan 15 juta merasa pasti cukup. Tapi 1 bulan kemudian akan terasa bahwa yang 15 juta itu tidak akan cukup. Itulah manusia. Allah menjanjikan jika kita lulus sukses Ramadan dan menjadi orang yang bertakwa, Allah berjanji wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian di sisi lain ayat yang selanjutnya surat At-Talaq tersebut ayat ketiganya wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya segala urusannya mudah. Kita menyadari bahwa ada kesulitan-kesulitan dalam hidup. Dan Allah menjanjikan bagi orang yang bertakwa. Salah satunya sukses Ramadan adalah yaj'al lahu min amrihi yusra. Terlebih-lebih di ayat yang kelimanya Allah berjanji yaitu wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atih. Barang siapa bertakwa maka akan diampuni akan dihapus. Yukafir itu dihapus, dikifarati seluruh dosa-dosanya. Luar biasa menjadi orang yang bertakwa untuk urusan dunia. Bertakwa untuk urusan dunia itulah jaminan dan janji Allah. Kemudian untuk akhirat sudah jelas surat Ali Imran 133, 134, 135 yang pusatnya di ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah untuk mendapatkan magfirah dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Penting bagi kita. Niatkan dari sekarang harus sukses Ramadan kita. Karena dengan satu la'ala saja kita sudah mendapatkan peluang-peluang emas dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk meraih takwa tersebut di tahun 1442 ini. 1442 ya. Sementara saudara-saudara kita kan banyak yang wafat sebelum Ramadan ini. Jadi sayang sekali kalau kita melewatinya dengan kerugian yang besar atau dengan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Satu. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Supaya kalian menjadi orang yang bersyukur. Kenapa ada kalimat ini? Ada kalimat sebelumnya itu dari mulai syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinat minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Yang pertama, kenapa harus akan menjadi bersyukur? Kalau kita menyadari, kan yang saya pernah bahas tentang syukur itu bahasa sederhananya adalah tahu diri dan sadar diri. Tahu diri atas apa yang kita miliki itu dari siapa, terutama dari Allah ya. Bersyukur kepada Allah itu berarti tahu diri Allah itu banyak jasanya kepada kita. Setelah itu baru sadar diri. Harus apa? Harus melakukan apa kita kepada Allah. Itu namanya bersyukur. Nah, yang patut kita syukuri, Allah merinci dalam ayat ini. Pertama, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an
Yang Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda, merupakan petunjuk cara menggunakan seluruh tubuh ini, cara menggunakan seluruh ilmu yang kita miliki, cara menggunakan seluruh harta yang kita dapatkan supaya maslahat, supaya kita mendapatkan berada dalam kebenaran. Nah, itu yang pertama. Apa jadinya kalau kita memiliki satu barang, kemudian kita tidak tahu petunjuk penggunaannya? Maka akan rusak. Segala sesuatu yang tidak mengikuti petunjuk penggunaan, maka akan rusaklah jadinya. Banyak kan itu mah, logis, masuk akal. Kita membeli sepeda motor, kemudian tidak mau tahu tentang petunjuk penggunaannya. Contohnya, bahan bakar. Ada bahan bakar 2 tak, bensin, campur oli. Ada yang murni, hanya bensin saja. Nah, tidak boleh tertukar. Yang biasa 2 tak, bensin campur oli, kemudian diberi bensin murni, maka akan rusak. Demikian pula yang harusnya menggunakan bensin murni kemudian dicampur oli, maka juga akan rusak kendaraan tersebut. Apalagi kalau melakukannya semau kita. Yang penting sama-sama cair. Bahan bakarnya itu cair, ini cair. Biar lebih murah pakai air saja. Moal ge maju-maju acan. Motor kita akan rusak. Salah satu yang paling sederhana seperti itu. Karena tidak tahu atau tidak mengikuti petunjuk penggunaan. Alat dapur kita juga semahal-mahalnya barang, tapi kalau salah tidak tahu penggunaannya maka akan menjadi rusak dan tidak nyaman. Semahal-mahalnya WC gitu ya, sampai 1 juta, dan piring kita makan pakai kloset yang 1,5 juta, walaupun baru, maka tidak, itu artinya bukan pada tempatnya dan tidak akan nyaman, tidak akan enak. Walaupun sekarang memang ada, saya lihat di internet itu ada orang yang menyediakan tempat makan yang serba urusan WC, tapi itu jelas-jelas yang saya kira itu masuk ke dalam kategori dolim ya. Kembali lagi kepada syukur. Jadi syukur itu adalah sesuatu yang patut disyukuri oleh kita adalah Allah telah menjadikan syahrul Ramadan petunjuk Al-Quran, petunjuk bagi hidup kita di bulan Ramadan lagi. Jadi luar biasa. Allah memuliakannya kepada kita. Lalu kita tahu diri tidak, sadar diri tidak dengan itu. Malah maca Quran ge hoream. Itu berarti kita sudah mulai tidak sadar diri dan tidak tahu diri. Bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu. Wal furqan, dan pemisah mana yang baik dan mana yang buruk. Satu, itu Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Yang kedua yang patut disyukuri adalah ketika menyaksikan hilal. Barang siapa yang menyaksikan hilal di antara kalian, falyasumhu, hendaklah dia saum. Maka dalam hal ini kita sekarang juga kan ada yang masih ragu, bukan ragu ya, masih tanda tanya. Apakah saum itu pada hari Selasa atau pada hari Rabu? Karena menurut kalender pemerintah itu pada hari Selasa. Menurut kalender yang lainnya adalah hari Rabu. Ini bingung. Yang jelas ini ayatnya yang menunjukkan faman syahida minkum syahra. Barang siapa yang menyaksikan hilal di antara kalian, falyasumhu, maka pagi besoknya maka ia harus saum. Jadi kapan itu menyaksikan hilal? Insya Allah untuk kalender sekarang itu hari Senin. Hari Senin besok
akan dilakukan ru'yat. Syahidah itu ada dua. Menyaksikan itu ada dua kriterianya. Yang pertama adalah dengan hisab, dengan perhitungan. Kira-kira pada jam 18 atau pada waktu syuruk, pada waktu ghurub, pada waktu terbenam matahari itu ketinggian hilal berapa derajat, atau ada hilal atau tidak. Nah, ini harus bisa dihitung dengan hisab. Ada lagi untuk meyakinkannya adalah dengan ru'yat. Nah, makanya untuk Persatuan Islam atau Persis memiliki aliran lah gitu ya. Aliran dengan hisab dilaksanakannya, tetapi imkanur ru'yat. Jadi memungkinkan untuk diru'yat. Jadi setelah dihisab hari Rabu, tapi seandainya pada hari Senin itu menyaksikan adanya hilal, maka hari Selasa lah diterima untuk melaksanakan saum, dengan syarat harus siap untuk disumpah. Benar-benar saya menyaksikan hilal. Itu yang berdasarkan sunnah Rasul. Jadi jangan gampang dengan umpamanya kalender Persatuan Islam ya. Jadi kalender Persatuan Islam atau edaran Persatuan Islam menyatakan bahwa hari jatuhnya pada tanggal 13. Tapi seandainya ada yang menyaksikan pada tanggal 11 April itu ada, tanggal 12 April itu ada hilal, maka hari tanggal 13-nya kita melaksanakan saum. Tinggal tunggu besok saja setelah maghrib ada keputusan. Nah, ini paman syahidah, syukur kenen ini juga ya. Karena memang ini adalah anugerah dari Allah. Kita sadar diri dan tahu diri, jangan malah jadi pacekcokan tentang hilal ini. Kemudian yang ketiganya, Allah memberikan pula bahan untuk syukur kenen kita, yaitu dengan kalimat wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, boleh berbuka tanpa harus tanpa dibebani dengan dosa. Maka dia boleh berbuka, tetapi fa'iddatun min ayamin ukhar, maka ganti dengan di hari-hari yang di luar Ramadan. Utang 2 hari, bayarlah 2 hari tersebut, tapi dengan syarat harus yang pertama adalah maridun au ala safarin. Di ayat-ayat sebelumnya ada yutikunahu, karena benar-benar akan membahayakan jika terus dilanjutkan saum, maka boleh berbuka, tapi diganti di hari-hari yang lain. Untuk yang haid dan nifas bahkan haram saum, tapi diganti di hari-hari yang lain. Ada juga yang dibayar dengan fidyah. Nah, seperti itu. Bagaimana istilah nama kulang kumaha bager Allah kepada kita itu. Itulah syukur kenen, harus tahu diri dan sadar diri. Dan terakhir yang harus disyukuri adalah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah sempurnakan hitungan hutang itu, segera dibayar hutang-hutang tersebut. Kemudian walitukabirullah, agungkan Allah, supaya apa? Wala'allakum tashkurun. Nah, disinilah targetnya, atau hadiah dari Allah, atau janji Allah bagi orang yang tahu diri, sadar diri dengan 3 poin tersebut, maka dia akan mendapatkan menjadikan dia orang yang bersyukur. Kalau takwa tadi saya sebutkan ayatnya, hikmah dunia dan akhirat. Hikmah dunia di surat At-Tolak di surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 5. Kemudian janji akhiratnya di surat Ali Imran ayat 133. Maka untuk syukur ini Allah janjikan di dalam surat Ibrahim ayat 7. Kalau kita sudah tahu diri dan sadar diri, Allah menjanjikan, yaitu wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah berseru kepadamu,
jika kalian bersyukur atas nikmat. Salah satu untuk Ramadan itu nikmat-nikmat yang kita bahas tadi, yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. La azidannakum, maka kenikmatan-kenikmatan itu akan terus bertambah diberikan kepada kita. Salah satunya membaca Al-Quran saja. Diturunkannya Al-Quran itu sebagai pedoman dan hidayah petunjuk buat kita. Itu luar biasa. Jika kita dekat dengan Al-Quran, kita akan mendapatkan kenikmatan bersahabat dengan Al-Quran. Dari segi membacanya, belajarnya saja, dari belajar, nikmat belajar Al-Quran. Membacanya, mendengarkannya, suara-suara Al-Quran. Bahkan kadang-kadang kita mendengar suara orang lain yang bagus bacaannya, tahsinnya yang bagus, tajwidnya yang bagus, sampai bisa meneteskan air mata. Walaupun kita tidak mengerti isinya, apalagi kalau mengerti. Semakin hari akan semakin la azidannakum, kenikmatan. Nikmatnya keringanan dari Allah. Nikmatnya adanya penetapan tentang hilal. Nikmatnya ketika kita mengqadha saum kita. Wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Tapi sebaliknya Allah menjanjikan bagi orang yang tidak mau bersyukur, tidak tahu diri dan tidak sadar diri, Allah menjanjikan di satu ayat itu, surat Ibrahim ayat 7, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur terhadap nikmat, kufur terhadap kasih sayang Allah, tidak mau sadar diri dan tidak mau tahu diri, maka inna azabi lasyadid, rasakanlah siksa dunia dan akhirat. Bukan akhirat saja. Orang yang tidak pandai bersyukur di dunianya pun akan tersiksa. Baik tersiksa secara pribadi, bongan tetu marima, jadi hirup nate asa sangsara terus gitu. Itu kan seperti itu orang yang tidak mau bersyukur mah. Tidak menikmati, tidak merasakan kenikmatan, maka dia tidak akan tidak bersyukur, maka tidak akan terasa kenikmatannya. Bahkan dalam makanan saja, saciwit tarasi itu ya, dipakai untuk makan, ditutugkeun kana sangu nu panas kene, sengit udang, kemudian dimakan, akan terasa nikmat dan enak bagi orang-orang tertentu, orang-orang yang pandai bersyukur. La azidannakum. Tapi bagi orang yang tidak mau bersyukur, baru juga kelihatan makan dengan jeung tarasi deui. Eta sudah menampakkan rasa tidak bersyukur. Akibatnya, ya kalau sudah dicela, ya mana mungkin akan enak. Gitu. Tapi kalau sudah disyukuri, kalau sudah dipuji lah makanan yang sudah kita terima. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau sudah ada makanan sudah tersaji, itu kita harus sudah berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi razaqanihi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rizki ini. Jadi tidak dikecam makanan-makanan itu, tidak dihina, tidak dipoyok. Dengan cara itu maka kita akan pandai-pandai bersyukur. Luar biasa. Sederhana sekali ya. Ta'rif atau definisi untuk mencapai syukur itu. Yang terakhir adalah mursyid atau yarsyudun, la'allahum yarsyudun, supaya, kembali lagi la'alla dalam pengertian al-inayatu, pertolongan, mukhtalitatun bil khauf, yang bercampur dengan rasa takut. Untuk menghindari rasa takut tersebut, ada janji Allah yang ketiga, yaitu la'allahum yarsyudun, supaya mereka mendapatkan bimbingan secara teknis ataupun bimbingan secara ilmu. Kalau orang sudah benar saumnya, sukses saumnya, maka Allah akan membimbing kita. Toh panca indera kita ini terbatas kemampuannya.
Mata kita terbatas kemampuannya untuk menyelamatkan tubuh dan jiwa raga kita. Terbatas. Satu saat mata kita akan apa istilahnya teh? Teu ningali lah, mengakibatkan celaka. Nah, maka peran di sini bagi orang-orang yang sukses Ramadannya akan memberikan yarsyudun, mendapatkan bimbingan. Walaupun mata sudah tidak melihat, walaupun kulit sudah tidak merasakan, walaupun hidung sudah tidak mencium, kemudian lidah sudah tidak mengecap, panca indera kita sudah tidak berfungsi, sementara kecelakaan sudah ada di depan mata, tetap Allah akan memberikan yarsyudun, memberikan bimbingan. Sampai kadang-kadang kita menyebutnya untung teu kadinya, untung teu dituang, untung teu ditingali. Sebenarnya bukan untung teu ditingali, teu dituang dan tidak kadinya, tetapi yang dimaksud itu adalah yarsyudunnya Allah. Karena mungkin suksesnya kita khususnya dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Itu yarsyudun. Dari mana kita mendapatkan rusdi ini atau bimbingan ini? Umumnya dari doa. Umumnya dari doa. Makanya la'allahum yarsyudun ini bagi orang yang saum dan membarengi ibadah-ibadahnya atau kehidupannya dengan doa. Ayat ini masih berhubungan dengan saum, tapi di dalamnya ada doa. Intinya doa. Adapun kalimatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada yang bertanya kepadamu Muhammad tentang di manakah Allah, di manakah aku, kata Allah. Jawab, fa inni qarib. Aku ini dekat. Aku ini qaribun. Qaribun itu bukan hanya dekat, tapi sangat-sangat dekat. Allah itu dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i. Ini kontennya, ini esensinya dari la'allahumnya itu. Ujibu da'watad da'i. Pasti aku akan mengijabah. Aku akan menjawab da'watad da'i, doanya seorang yang memohon kepada Allah. Idza da'ani, apabila dia memintanya hanya kepadaku. Jadi Allah akan menjawab, Allah akan mengijabah doa. Artinya jangan lupa berdoa ketika kita berbuat sesuatu. Dan alhamdulillah kita setiap langkah, setiap perbuatan selalu dipandu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis-hadis, doa-doa masyhurat, doa-doa yang sudah dipatok dari sananya adalah dengan doa ketika bertemu dengan orang sesama muslim, kita saling mendoakan. Assalamualaikum. Semoga keselamatan lahir batin tercurah kepada Anda. Warahmatullah, rahmat Allah pun semoga dicurahkan kepada Anda. Wabarakatuh, dan barokahnya pun dicurahkan kepada Anda. Itu doa. Ketika bertemu dengan sesama muslim saja sudah berdoa. Lalu yang ditemui oleh kita menjawab dengan doa masyhurat juga, doa yang sudah dicontohkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berdoalah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li, banyak-banyaklah berdoa kepadaku. Jadi setiap langkah, setiap perbuatan sertai dengan doa. Urusan masuk jamban, keluar jamban kita berdoa. Mau makan, sudah makan, ada doa. Mau tidur, sudah tidur, mau ada doanya. Keluar dari rumah ada doanya, masuk ke rumah juga ada doanya. Masuk masjid, keluar masjid ada doanya. Mau tidur, selesai tidur ada doanya. Bahkan ketika mengerjakan sesuatu ada doanya. Mau pergi ada doanya. Naik kendaraan, duduk di kendaraan ada doanya. Dan itu semua menguntungkan kepada kita dan permohonan langsung kepada Allah. Salah satunya ketika kita naik kendaraan, itu intinya itu ingin dilindungi oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah dalam perjalanan sampai pulang kembali, baik yang ditinggalkan ataupun
yang ditinggalkan selama perjalanan yang dituju sampai pulang kembali. Itu doanya seperti itu. Dari mulai subhanalladzi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin dan seterusnya sampai dengan kalimat Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safari wa kabatil mansuri wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Bahkan ketika pulang ditambah dengan ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Itu doa. Falyastajibuli kata Allah. Mintalah diijabah kepadaku dengan disertai wal yu'minu bi, beriman kepadaku. Salah satu unsur iman adalah yakin. Yakin kepada Allah. Yakin adanya Allah. Yakin Allah akan menolong. Yakin kita sedang meminta kepada Allah. Itu wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, supaya mendapatkan bimbingan. Itu barangkali la'alla yang ada di dalam surat Al-Baqarah atau la'alla yang ada hubungannya dengan ibadah Ramadan bagi orang-orang yang sukses saja Ramadannya. Yang tidak sukses mawayahna kena dengan jebakan doa malaikat. Rogima anfu abdin, betapa ruginya seorang hamba yang melewati Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari segala dosa. Tapi kalau bagi orang-orang yang sukses dan diharapkan kita yang tercantum di sini 22 keluarga begitu ya. 22 keluarga absensi termasuk orang-orang yang mendapatkan la'ala dari Allah. Yang pertama la'allakum tatakun, menjadi orang yang bertakwa, dijanjikan oleh Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 5 dan surat Ali Imran ayat 133. Kemudian yang kedua la'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur yang dijanjikan oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7. La'allahum yarshudun, itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di ayat ini ataupun di dalam surat Ghafir, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengijabah permohonanmu. Jangan bosan dengan doa. Doa baik kehidupan sehari-hari ataupun doa untuk yang sifatnya umum seperti mendoakan untuk orang tua yang sudah meninggal. Banyak-banyaklah berdoa pada saat itu, karena di bulan Ramadan kesibukan malaikat itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan ada kalimat wa futihatis sama. Jadi wa futihat abwabus sama, dan dibukalah pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit yang dimaksud adalah para ahli tafsir menyebutkan memang benar-benar langit. Pintu langit terbuka supaya tidak ada tanya menanya. Jadi para malaikat yang keluar masuk itu, yang sibuk di bulan Ramadan itu lebih leluasa keluar masuknya. Karena memang langit itu memiliki pintu seperti yang diterangkan di dalam surat An-Naba ya, surat Amma Yatasaalun. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukalah pintu-pintu langit, dan ketahuilah bahwa langit itu memiliki pintu-pintu. Ada yang mengatakan pula bahwa yang dimaksud adalah pintu surga. Kesempatan untuk mendapatkan surga itu di bulan Ramadan sangat banyak. Adapun di dalam makalah saya tulis banyak penjelasan-penjelasan yang lain, diantaranya tentang secara teknis maka ketiga keuntungan tersebut dapat dijabarkan tentang target, hikmah, dan implikasi dalam saum. Itu nampaknya sudah tercover tadi, dijelaskan oleh kita. Kemudian poin yang keduanya, 2 Romawi, saya tulis Ramadan dan Idul Fitri pada zaman Nabi, itu Nabi hanya mengalami 9 kali. 9 kali perjalanan Ramadan. Karena diwajibkannya Ramadan itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, ke-9, dan ke-10. Nah, kemudian setelah itu Nabi SAW wafat. Jadi hanya mengalami 9 kali Ramadan. Beliau, kalau kita mah puluhan kali. Mudah-mudahan dengan puluhan kali itu
puluhan kali pula kita melewati eh, Lailatul Qadar. Ini penting buat kita untuk mengetahui awal Ramadan dan Idul Fitrinya, dan kebanyakan jumlah harinya itu 29 hari tapi ada tiga tiga yang berjumlahnya 30 hari. Kemudian yang terakhir saya cantumkan dalam amaliyah di bulan Ramadan yang tidak kalah pentingnya, yaitu pertama menyegerakan berbuka atau ngalila-lila dalam berbuka. Jadi ngong adan langsung regot cai, itu paling baik. Yang kedua melaksanakan makan sahur. Makan sahur juga dipepetkan, lebih baik itu pepet ke adan subuh tapi jangan keadanan. Yang ketiga, banyak-banyaklah membaca Al-Quran, baik tilawah, membaca tafsir, tahsin, ataupun tahfidz, menghafal Al-Quran. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Jadi Rasulullah membiasakan di bulan Ramadan itu lebih ajwa dan nas, lebih dermawan di antara manusia-manusia di bulan Ramadan. Yang kelima, memberikan makan berbuka puasa atau itma'ut ta'am, memberikan makanan atau masihan buka, itu pahalanya luar biasa. Memberikan iftar, tapi jangan sampai mengganggu seperti orang yang kadang-kadang sedang macet terus di pasihan iftar gitu di jalanan, jadi nambah macet. Jadi cari yang lebih manfaat. Kemudian yang keenam berdakwah, yang ketujuh salat tarawih atau qiyamul Ramadan, ke-8 bagi yang punya kesempatan i'tikaf, ke-9 Lailatul Qadar, yang ke-10 bagi yang memungkinkan melaksanakan umroh, 11 banyak-banyaklah bertobat, dan 12 membayar zakat fitrah. Itu barangkali makalah yang saya susun untuk kajian pada pagi ini. Kemudian barangkali ada kesempatan untuk bertanya, dipersilahkan ibu atau bapak yang mau bertanya tentang persiapan atau la'ala ini ya. Ada chat emang? Tidak ada ya? Tampaknya tidak ada pertanyaannya. Apakah ya? Tidak ada pertanyaan dari bapak ataupun ibu. Alhamdulillah yang hadir atau yang memperhatikan, menjadi pemerhati pada pagi ini ada 22 orang. Yang sebagaimana biasa ada yang dari Cimahi paling banyak, kemudian ada dari Sumedang. Saya lihat Cimahi, semua Cimahi, ini Cimahi Tengah, Cimahi Selatan, dan Cimahi Utara. Alhamdulillah, terima kasih kepada semuanya. Dan kita akhiri saja pertemuan ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.